Kan kalau ditanya kapan lulunya, kapan, kalau jawaban saya pribadi secepatnya, karena tidak perlu kenal dengan anak-anak, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Siji loro astane seduku minggu guru menawa didangu. Selamat datang dalam podcast istimewa SMK Al-Hikmah 2. Pendidikan merupakan tiket menuju masa depan. Hari esok dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan dirinya sejak saat ini. Sudahkah memilih SMK? SMK istimewa tak luput dari peran seorang kepala sekolah. Telah hadir bersama kita Kepala SMK Al-Hikmah 2, Ibu Nur Ana Sari. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik dan penuh berkah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas kesediaannya datang pada podcast istimewa SMK Al-Hikmah 2. Bagaimana Bu perasaannya menjadi narasumber perdana pada podcast istimewa SMK Al-Hikmah 2? Alhamdulillah perasaan penuh dengan campur aduk, karena memang satu ini pertama kalinya SMK Islam Al-Hikmah 2 malahan mengadakan acara podcast. Yang kedua, jujur saya tidak artis ya, jadi terus terang ada sifat grogi iya, karena memang baru pertama kali di depan kamera gitu. Perasaan yang saya punya itu. Tetapi insya Allah kalau kita ada niatan yang baik atau positif, kemudian dilaksanakan dengan positif, insya Allah nanti hasilnya positif juga. Harapan kami nanti podcast SMK 2 Al-Hikmah Mulahan bisa berjalan langgeng, lancar, kemudian tanpa halangan dan memberi manfaat kepada semuanya. Amin. Amin. Sebelum kita lanjut Bu, kalau boleh kami tahu Ibu lebih nyaman kami sapa dengan sapaan Ibu Nur Ana atau Ibu Ana atau mungkin yang lain Bu? Sebenarnya untuk panggilan itu saya lebih suka dipanggil Ana, karena memang dari kecil, dari SD, kemudian dari SMP, SMA, kemudian kerja, orang-orang alumni mungkin murid-murid dulu terkenalnya Bu Ana. Bu Ana. Ya, lebih familiar ke Bu Ana. Ibu Ana ya. Ibu Ana ketika pertama kali datang di SMK Al-Hikmah 2, bagaimana kesannya Bu? Kesannya wow dan super istimewa. Karena saya melihat pertama kali memang saya benar-benar melihatnya wow sekali, karena memang apa ya, ternyata kita masih, saya lihat peluang di SMK 2 Melahan sangat banyak sekali. Dari SDM-nya masih muda-muda, kemudian dari sarana prasarananya memadai, bahkan baru dapat bantuan dari DAK dan alat-alat pun baru-baru semua, sehingga dalam mendidik nanti insya Allah kita bisa menyampaikan sesuai dengan harapan semua orang. Amin. Semangat saya di sini semangat ya. Semangat karena apa? Ya memang itu tadi, sumber daya manusianya hebat-hebat, masih muda-muda. Kalau kita pacu sedikit insya Allah bisa kerja cepat larinya. Kalau dengan Bapak Ibu gurunya, kira-kira ada kesan mendalam nggak Bu pada saat Ibu pertama kali datang di SMK Al-Hikmah 2? Kalau kesan mendalam, iya. Saya memang kemarin sempat melihat satu-satu potensi dari Bapak Ibu Dewan Guru dan staf di sini baik semua. Potensinya masih bisa dikembangkan untuk lebih lanjut, kemudian dan masih mempunyai peluang yang banyak. Sehingga nanti insya Allah kita bareng-bareng menatap, insya Allah baik hasilnya. Amin. Kalau boleh kami tahu, kalau Ibu izinkan, Ibu sebelum menjabat menjadi Kepala SMK Al-Hikmah 2, sebelumnya Ibu berada di mana? Untuk karir sebenarnya ya juga nggak karir-karir amat ya, karena juga belum dikatakan karir ya bisa karir, tidak ya memang itu suatu pekerjaan kan itu. Tetapi saya bisa menceritakan untuk sebelum saya di dunia pendidikan memang pernah bekerja di
sebuah perusahaan, tetapi di situ apa ya, masih sedikit ada ganjalan di hati. Meskipun vakasi banyak, tetapi hati tidak tenang, jiwanya ya, betul, jiwa saya masih belum tenang. Akhirnya saya cerita ke orang tua, dan ibu saya kelihatannya merestuinya di dunia pendidikan. Soalnya ibu saya pernah bilang kalau bisa ilmu yang saya punya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Akhirnya saya pindah haluan, yaitu dari dunia industri ke dunia pendidikan. Memang awalnya alhamdulillah pertama kali sekolah yang menerima saya di dunia pendidikan itu adalah Yayasan Islam Al-Hikmah Mayong, ya. Dan kebetulan instansi yang saya masuki adalah SMA. Nah, di SMA Al-Hikmah Mayong saya di sana 16 tahun, ya. Dan dari jenjang yang sudah saya lalui, pernah menjadi waka kurikulum, pernah menjadi waka sarkas, pernah menjadi waka kesiswaan, dan pernah menjadi waka humas. Jadi wakil kepala sekolah lengkapnya insya Allah sudah saya lalui. Dan sebenarnya tidak ada cita-cita juga jadi kepala sekolah, karena memang tidak ada cita-cita itu. Ya niat saya kalau memang mengajar ya udah ngajar, pengennya itu saja. Cuma ada karena mungkin ini amanah ya, jadi ya mau tidak mau kami atau saya lakukan dengan semampu saya. Ketika tadi di bidang industri, Ibu di daerah sini atau di luar kota? Biasa kalau di industri saya di luar kota semua. Iya. Jadi sangat jauh dengan keluarga. Makanya benar karena faktor itulah jauh dari keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk seperti di lagu Cemara, harta yang paling terindah adalah keluarga, mutiara yang paling indah adalah keluarga. Itu saya termotivasi dengan lagu itu, sehingga keluarga memang nomor satu. Pekerjaan kalau bisa kita membagi, alhamdulillah. Dan kalau memang kita diizinkan untuk harus berbagi, ya kita harus bisa membedakan porsinya masing-masing. Jangan sampai antara keluarga dengan pekerjaan nanti terbengkalai semua. Ya memang harus usaha keras untuk menjadikan semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah, beruntung sekali ya SMK Al-Hikmah 2 memiliki kepala sekolah Ibu Ana di SMK Al-Hikmah 2 ini. Sangat beruntung. Sebenarnya saya banyak kekurangan Bu, jangan khawatir. Tapi kekurangan saya lihat di sini banyak bapak ibu guru yang mempunyai kelebihan. Insya Allah antara kekurangan saya dan kelebihan bapak ibu guru yang di sini bisa ngeklop nanti. Kita bisa jalan bareng-bareng. Dan yayasan pun sudah membuat renovasi tentang kebijakan. Insya Allah nanti kita jalannya enak, enjoy. Ini sekarang kan Ibu Pertiwi sedang bersedih ya Bu, Yeah. karena bencana bertubi-tubi datang, dan terlebih lagi yang tidak kita sangka-sangka adanya wabah COVID-19. Nah ini SMK Al-Hikmah 2 menyikapinya bagaimana Bu? Untuk wabah ini memang sempat membuat shock dunia pendidikan, karena memang satu tidak ada persiapan. Dikatakan wabah atau penyakit memang tidak ada persiapan apapun. Tetapi kita harus ingat. Nah, jadi saya ingat ini kalimat dari Bu Tejo, kreatif, kemudian inovatif dan isolatif. Nah, isolatif apa solutif? Nah, dari solutif itu kita harus bisa menyikapi, dunia pendidikan harus bisa menyikapi. Nah, salah satunya mungkin dari kenapa SMK Islam Al-Hikmah 2 mengadakan podcast ini, ya untuk menyikapi adanya wabah tersebut. Karena memang dari pihak dunia pendidikan menganjurkan untuk kita PJJ, sehingga mau tidak mau kita tidak boleh tatap muka dengan anak. Dikhawatirkan karena anak-anak kan biasanya rentan dengan penyakitnya. Jadi kenapa kita dibuat PJJ. Nah, untuk menyikapi dari wabah ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita SDM-nya kita lakukan
sosialisasi, workshop, IHT dan sebagainya untuk menaikkan kompetensinya. Kemudian siswa juga diajarkan bagaimana tidak jenuh dalam melakukan PJJ. Nah, dari hasil pemantauan yang saya amati di rumah-rumah dari anak-anak itu rata-rata mereka mengatakan boring jika mengadakan PJJ terus-menerus. Kemudian dari rata-rata yang diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru itu hanya tugas. Nah, makanya tugas memang terlaksana dengan baik, tetapi anak-anak itu hanya banyak yang mengeluh karena tidak pembelajarannya tidak menarik dan sebagainya. Nah, dari hasil pengamatan seperti ini, makanya untuk SMK 2 Al-Hikmah ini mengadakan bagaimana kita bisa menyikapi, ya, memberi solutif, bagaimana supaya anak-anak itu bisa menerima PJJ dengan baik. Salah satunya kita mengadakan podcast. Ini mungkin podcast pertama kita baru informasi-informasi yang kita dapatkan, tetapi saya harapkan nanti podcast ini juga memberi wawasan ke anak. Karena dunia pendidikan kalau hanya mengejar pintarnya saja, nah itu Mbak Google malah lebih canggih daripada saya. Saya juga sekarang kadang-kadang ya tanya Mbak Google, Mbak saya tanya ini ada nggak, ketik keluar. Nah, tetapi tidak bisa seperti itu. Pendidikan tetap kita laksanakan, kemudian karena di dalam pendidikan sendiri ada karakter, kemudian ada edukasinya, ada literasinya, numerasi dan sebagainya. Nah, yang penting itu karakternya. Ya. Kalau kita karakternya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Jadi ini menjadi tantangan untuk Bapak Ibu Guru. Iya, untuk tantangan bagi kita semua sebagai pendidik, bagaimana kita bisa menyampaikan pendidikan kita sesuai dengan target mutu kita. Nah, kemarin saya lihat target mutu kita bagus. Akhirnya ya mau tidak mau kita harus berusaha untuk memenuhi target tersebut. Nah, mungkin podcast ini harapan saya nanti ya akan berlanjut terus. Jadi tidak ada meskipun sudah nanti tatap muka, podcast tetap berlanjut, tetapi mungkin konten-kontennya kita akan kembangkan ke lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, lebih solutif lagi. Saya semangat selalu dengan Bu Tejo, dengan kalimatnya itu memacu kita untuk berpikir untuk solutif. Nah, ini ada pertanyaan Bu yang sering kali diutarakan oleh Bapak Ibu wali murid. Ya. Jadi kapan sih Bu pembelajaran luring tatap muka seperti sedia kala seperti dulu itu dapat kembali berlangsung? Kalau saya ditanya tentang kapan luringnya, itu saya sih secara pribadi jujur pinginnya secepatnya. Karena satu, kalau kita istilahnya luring, karakter yang kita bentuk itu satu bisa memenuhi target. Kemudian dari materi itu minimal ya sekitar 25% terserap oleh anak. Karena saya menyadari untuk SMK memang tidak murni materi saja, tetapi ada materi dan praktek. Dan untuk di SMK memang disetting untuk 70% praktek dan 30% untuk materi. Sehingga untuk prakteknya ini saya harapkan nanti ya benar-benar kita laksanakan, karena memang SMK kita tujuannya memang lulus langsung kerja. Nah, di sini kita membekali anak-anak supaya dia benar-benar pada saat lulus di SMK atau lulus dari SMK 2 Al-Hikmah Mulahan, dia siap terjun di masyarakat. Nah, kalau dengan daring, nyun sewu, anak-anak itu di rumah tidak punya alat-alat. Misalnya mau membersihkan karburator katakanlah. Lah, itu kan tidak punya mereka. Apakah hanya cukup dengan video cara membersihkan seperti ini kan tidak bisa. Tetap kita harus memberikan, kalau membuka karburator berarti membuka ini dulu, kemudian kemudian pakai kompresor dan sebagainya. Nah, rata-rata kalau anak di rumah itu kan tidak punya alat-alat tersebut, kecuali kalau orang tuanya bengkel. Nah, itu dia bisa. Tetapi kalau dia hanya siswa, kemudian orang tua tidak memfasilitasi di rumah seperti itu, bagaimanapun kalau daring itu akan sedikit kesulitan. Tetapi kalau untuk luringnya, ya insya Allah bisa, karena kami memfasilitasi perlengkapan itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya luringnya kapan,
saya harapannya secepatnya, karena Iya. kita harus memenuhi target-target itu. Dan yang ketiga itu, kalau harapan saya kalau misalnya kita bisa ketemu tatap muka dengan anak, mau nggak mau, jujur saya baru di sini. Jadi perlu kenalan dengan anak-anak juga, kemudian melihat anak-anak juga, karena ya sama seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya bukan seperti itu ya, harapannya saya berharap sekali untuk masa pandemi ini segera berakhir, kemudian kita bisa tatap muka dengan anak, bisa bercengkrama dengan anak, mendengarkan keluh kesah anak, mentransfer ilmu dengan anak, kita bisa secara langsung. Ya harapan saya semoga pandemi ini segera pulih dan kita bisa tatap muka. Tapi kalau ditanya kapan, ya kita mengikuti aturan saja. Kalau kita disiplin, kemudian dari pemerintah tadi tetap melaksanakan 5M, ya jaga masker, pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Kalau kita disiplin protokoler, insya Allah nanti tatap muka juga segera akan dilaksanakan. Intinya satu ya, disiplin melaksanakan protokoler. Ya, itu insya Allah nanti dari pihak pemerintah pun atau dari dinas yang terkait akan mempercepat proses tatap muka. Tetapi kalau kita tidak disiplin, ya jangan berharap kita bisa diizinkan. Iya. Intinya kembali lagi ke diri kita masing-masing, disiplin gitu. Jadi curahan hati dari Bapak Ibu guru juga sebenarnya lebih suka kalau luring, Bu. Luring, iya. Pembelajaran langsung, dapat berinteraksi dengan siswa, bisa melihat ekspresi mereka. Iya. Rasanya tuh ingin memutar kembali waktu, ingin seperti dulu, bisa bercanda dengan mereka tanpa ada protokol, tanpa ada jarak, bisa melihat ekspresi bahagia mereka tanpa ditutupi dengan masker. Iya. Tetapi semua ini kita, ya mungkin ada hikmahnya, cuma hikmahnya kita belum tahu ke apanya. Tetapi ya kita syukuri saja dan kita nikmati masa-masa ini. Yang penting kita jangan patah semangat, kita tetap semangat untuk menjalankan kehidupan kita. Yang penting kan tadi disiplin protokoler tadi. Ini pasti teman-teman sangat penasaran. Podcast ini pertama kali dicetuskannya tuh karena apa? Kisahnya bagaimana? Kalau bisa ada podcast istimewa SMK Al-Hikmah 2. Untuk podcast pertama kali dicetuskan ya mungkin dari beberapa masukan dari Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian dari orang tua, kemudian dari siswa, bagaimana kita bisa menyikapi untuk proses pembelajaran yang menarik. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal, pada dasarnya di awal itu anak-anak kan hanya menerima tugas dan sebagainya. Tetapi dengan podcast ini saya harapkan nanti bisa langsung ada tanya jawab. Ya, karena kita memberi ruang batas yang tidak tertentu. Misalnya kalau kita hanya mencari ilmu saja, Mbak Google lebih pintar dari kami, ya, lebih pintar dari kami. Kemudian podcast ini memang nanti sengaja kita memfasilitasi untuk anak-anak umumnya, khususnya untuk anak-anak SMK, umumnya untuk halayak umum, bagi yang memerlukan pengetahuan gitu. Harapannya podcast ini nanti ya memfasilitasi semua, ya, meneruskan dari kreativitas Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian sekolahan, kemudian itu tadi inovasi. Kita harus berani melakukan inovasi. Jadi supaya tidak kudet ya, Bu. Iya. Seperti jargon yang sering diutarakan Bapak Waka kurikulum kita, Bapak Bestari Mustaqim, supaya tidak kudet. Ya, jadi mungkin harapan saya nanti dengan adanya podcast ini, semua atau harapannya apa yang kita cita-citakan untuk memajukan SMK Islam Al-Hikmah 2 Walahan ini bisa berhasil, ya. Kemudian banyak sekali. Kemudian mutu pendidikan kita terjangkau, kemudian Bapak Ibu guru belajar. Kita kan kita memang harus belajar. Ya.
mungkin dulu kita belum mengenal ini, ternyata kita mengenal ini, dulu kita belum mengenal ini. Untuk menjembatani dan kita harus siap dengan segala kondisi, maka segala sesuatunya memang harus kita siap untuk untuk menerima tantangan global, karena memang dari revolusi pendidikan pun sekarang sudah 4.0 ya, atau istilahnya 4.0. Nah, itu kita juga menyiapkan itu juga. Kemudian banyak sekali yang perlu disampaikan Bu, tetapi nanti kalau kita uraikan bisa berhari-hari untuk menyampaikan istilahnya aspirasi kita. Jadi harapan saya nanti podcast ini ya berjalan dengan baik. Ini memang tujuan podcast kita menjembatani antara siswa, guru, dan masyarakat pada umumnya. Jadi supaya bisa terjangkau semua apa yang kita inginkan, kita cita-citakan. Jadi ini bukan podcast yang pertama dan terakhir ya Bu? Akan ada podcast. Nanti insya Allah kita akan inovasi lagi. Kita memang dituntut untuk berinovasi. Siap. Dan SMK dengan slogannya SMK bisa, SMK hebat. Nah, untuk SMK Al-Hikmah 2 istimewa, itu kita akan melakukan berbagai macam inovasi. Baik Bu, ini yang terakhir yang ingin kami tahu. Jika pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, langkah apa yang akan diambil SMK Al-Hikmah 2? Untuk yang pertama tentu saja, karena dari pengamatan saya, kalau saya pulang dan pergi atau berangkat dan pulang itu di sepanjang jalan itu memang banyak melihat anak-anak yang belum disiplin ya. Itu sudah harusnya protokoler, tapi ada beberapa, tidak semua sih, tetapi ada beberapa. Saya yakin semuanya juga sudah memahami ya, mungkin salon selama pandemi itu laris banget karena memang perubahan cat warna dan sebagainya, ada rambut, kemudian baju yang istilahnya harusnya untuk adiknya dipakai untuk kakaknya. Kemudian banyak sekali Bu temuan-temuan di masyarakat yang memang harus kita benahi di karakternya itu. Jadi nanti untuk misalnya kita tatap muka yang pertama, memang karakter yang saya tekankan terlebih dahulu, baru ke materi dan kemudian inovasi-inovasi yang lain. Tetapi karakter adalah penentu bangsa. Jadi nanti kita kembali lagi ke karakter tersebut. Jadi ya memang itu nanti yang kita terapkan, karakter terlebih dahulu sambil mendalami. Perlu pembenahan lagi. Memang kalau siswa nanti akan kembali ke masyarakat kan, interaksi dengan masyarakat memang karakter yang diperlukan ya Bu. Iya betul. Kemudian ketika mereka melamar pekerjaan itu kan juga tidak cukup hanya kemampuan saja. Betul. Justru malah karakter yang oleh instansi-instansi ya Bu. Iya betul. Memang saya juga sependapat dengan pemerintah untuk penekanan karakter. Kemudian dari SMK sendiri, kemudian saya juga mendukung dari program karakter tersebut. Jadi nanti jika tatap muka pertama kali ditentukan, yang saya lakukan apa? Yaitu pembentukan karakter terlebih dahulu, baru nanti ke materi dan ke yang lainnya. Setuju Bu? Iya. Terima kasih banyak Ibu untuk kesediaannya. Nah ini tapi ada lagi hal yang masih ingin kami tahu. Oke. Sekiranya bisa jawab ya. Jadi akan ada dua hal yang akan saya sampaikan. Silakan Ibu Ana memilih salah satu dan menjawabnya dengan cepat. Oke. Siap Ibu? Ya siap. Oke, yang pertama, SMA atau SMK? SMA Bu, kalau jujur. Baik, SMA ya Bu? Iya. Oke, siap. Yang kedua, motor atau mobil? Kalau saya suka motor. Motor. Iya. Okay. Meskipun hujan, tetap pakai motor ya? Motor. Tetap kan ada jas hujan ya Bu, sebagai pahlawan kita saat ini. Lanjut lagi, lulus langsung kerja atau lulus lanjut kuliah? Kalau saya lulus lanjut kuliah. Lulus lanjut kuliah. Betul. Selanjutnya, mayong atau walahan?
Walahan dulu. Iya. Oke, siap, walahan. Yang terakhir, teh atau kopi? Saya suka Kopi, wow. Baik Ibu, sudah terima kasih banyak atas kesediaannya. Banyak sekali informasi, pembelajaran, wawasan yang Ibu bagikan pada kami. Tentu ini sangat berharga untuk kami. Terima kasih banyak. Demikian podcast istimewa SMK Al-Hikmah 2. Jumpa lagi dalam podcast berikutnya. SMK Al-Hikmah 2 istimewa, lulus langsung kerja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.